Halo traders, mari kita belajar bareng hari ini bersama Om Thomas. Halo siang, kita tunggu yang lain sebentar, plus tunggu Om Thomasnya. Nggak ada suaranya. Halo tes, ada suaranya nggak? Dari sini. Tes, ada suaranya nggak ya? Oke, ada. Suaranya jauh, jelas. Ini tunggu Om Thomas aja nih. Kecil. Ya, nggak tertutup. Sekarang suaranya jelas nggak? Tunggu, saya invite dulu Om Thomasnya. Halo, siang. Ya, tes. Suaranya gimana? Suara Om jelas, suara saya? Jelas. Oke, komennya saya matiin dulu ya, biar ya. Oke, kita mungkin tunggu 1 menit 2 menit ya Om ya, tunggu teman-teman Ya. yang supaya hadir dulu. Mm-mm. Gimana kabar Om? Sehat. Gimana kabarmu, bro? Sehat juga. Om ini orang mana ya? Orang Jakarta gak? Saya aslinya Solo saya. Solo, Oh, cuman udah di Bekasi udah 19. Ya 20 tahun inilah, 20 tahun. oh, masih oke. Oke Om, udah lumayan rame nih, 200-an. Mau langsung Mm-mm. aja ya? Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om Thomas dan juga teman-teman Ya. semua yang menonton live Instagram ini. Pertama-tama saya Mm-mm. ucapkan terima kasih banyak udah mau hadir di live Instagram episode ketiga Ngobrol Trading. Yang kali ini ngobrol bareng Minsan. Minsan ini maksudnya admin dari Instagram Trading Santai, yaitu Om Thomas. Dan Om Thomas sudah hadir. Makasih juga untuk Om Thomas sudah mau jadi pemateri di acara Ngobrol Trading ini. Hari ini kita mau Ya. bahas beberapa poin ya, teman-teman. Tahapan seorang trader dari pemula sampai dia bisa menjadi trader yang sukses, dan kemudian cara entry beli saham ala Om Thomas, kemudian cara bermain aman di saham gorengan, dan yang terakhir Fibonacci retracement untuk strategi trading. Nah, sebelum kita bahas poin-poin yang tadi itu, mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama Om Thomas nih. Jadi Om Thomas ini boleh memperkenalkan diri. Sejak kapan trading dan bagaimana perjalanan karir tradingnya, dan sekarang full time trader itu ceritanya gimana bisa jadi seorang full time trader. Silakan Om. Oh, oke. Jadi, saya dulu itu kan kerja udah 13 tahunnya dari 2001. Terus 2013 itu udah macam-macam, udah coba usaha es krim, udah usaha jualan bakso, udah buka warung, nggak ada yang jalan. Sampai Oh, lihat-lihat itu kan saham itu kok kayaknya kok narik gitu. Nah, tahun 2013 itu akhir 2013 masuk tuh saham belajar. Zaman itu kan belum banyak, mungkin belum seperti sekarang ya, udah banyak IG ataupun mungkin grup-grup yang bisa mentoringannya. Jadi belajar betul. sendiri sampai kurang lebih itu 4 tahun. 4 tahun itu Belajar babak sendiri. belur. Belajar sendiri 4 Iya, tahun. iya, Mantap. babak belur. Cari sana, cari sini. Babak belur, bener.
sampai sempet akhirnya itu karena rugi gede nyerah, jadi 3 bulan off karena ngerasa sama aja. Sempat nyerah juga ya, Om? Saya nyerah 3 bulan off. Saya pikir emang nggak jalannya saya di saham juga gitu loh. Memang mungkin jalannya saya itu cuma jadi karyawan aja. Nah, sampai akhirnya setelah 3 bulan lewat itu saya mikirnya sebenarnya nggak salah juga sih, cuman saya sendiri mungkin yang terlalu mungkin ya namanya pemula itu bawaannya pengen cepet kan, pengen cepet kaya dari saham. Nah, mulailah dari modal kecil lagi, terus sampai mulai tahun ke-5 ya itu mulai stabil, sampai akhirnya tahun ke-7 saya fix ya mulai full time trader. Jadi baru full time trading tuh di tahun ini ya, Om? Ya, tahun 2020 baru full time. Tapi sebelumnya tahun ke-6, jadi 2019 itu udah tes dulu. Jadi sambil kerja, itu udah mantapin dulu. Jadi gajiannya dari trading. Kalau belum bisa, 1 tahun konsisten, ya nggak berani saya. Bener, bagus banget kayak gitu, Om. Apa namanya tadi, awal-awal yang mulanya yang 4 tahun dihajar market itu, rugi gede banget, Om? Pak, gimana? Rugi gede banget atau biasa aja secara nominal? Gede bener. Jadi 1 kali loss gedenya itu di 70 juta. Cuman habis itu karena rugi gede 70 juta, ini kan ya kita sama-sama tahu lah kalau udah trader, kita kan bawahnya pengen ngejar itu, pakai emosi kan, balikin 70 juta itu. Betul sekali. Karena kepingin ngejar, terus mentalnya, niatnya juga psikologinya kacau. Bukannya 70 juta balik, malah nambah sampai total itu 250 juta hilang. Ya itu. Saya give up-nya di situ. Give up, bener nyerah, udah selesai itu 250 juta selesai, bukan jalan saya. Nah, setelah itu 3 bulan itu baru 3 bulan stop. Kenapa tiba-tiba berani balik lagi? Itu 250 kalau menurut saya, kalau bagi saya sih ya, nggak tahu bagi Om. Bagi saya itu gede banget. Mungkin kalau saya 250 langsung habis, udahan kali. Kenapa Om lanjut? Emang udah. PD untuk lanjut. Karena itu kan review ya, karena udah 3 bulan itu waktu yang nggak sebentar juga kan ya review. Jadi saya liatin, saya entry gimana keluarnya, kenapa setelah keluar kok kadang justru balik terbang. Jadi salahnya di mana kan, kita review lah, introspeksi. Nah setelah saya tahu ternyata saya salahnya di sini, timingnya nggak benernya di sini, indikator yang dipakai salahnya di mana, barulah balik dari modal kecil. Jadi nggak pakai emosi, barulah lancar. Itu dulu grup saham belum sebanyak sekarang, Om. Edukasi juga belum sebanyak sekarang. Jadi belajar sendiri, Om. Masih terbatas banget, bener belajar sendiri. Berarti emang bener-bener perjuangannya itu keras banget untuk Om Thomas ya, trader 2013. Beda sama yang 2020 join saham itu, yang ngajarnya udah dari mana-mana, ilmu udah kesebar luas. Iya. Kalau sekarang udah dimanja lah istilahnya, orang tinggal nyemplung kan, tinggal ngikutin orang, belajar di bimbingan enak sekarang. Iya betul. Oke, boleh mungkin Om Thomas masuk ke materi pertama terkait langkah seorang trader dari awal tuh sampai kalau mau beneran bisa jadi seorang full time trader ataupun trader sukses tuh bagaimana? Iya, jadi seorang trader itu, iya, saya pikir hampir semua ya. Awal mulanya itu pasti kan angan-angannya, jadi ekspektasinya tinggi dulu. Jadi mereka itu, saya sendiri juga ya, masuk itu biasanya punya ekspektasi berlebihan. Betul. Jadi anggapnya itu kalau dari trading itu cepat kaya. Nah, justru karena anggapan semacam ini, kebanyakan itu beranggapan cari untung di saham itu gampang. Jadi tinggal beli perusahaan bagus, tunggu, terus jual, untungnya gede. Ya, kalau misalkan diaplikasikan dalam kondisi sekarang sih mungkin bisa ya. Jadi asal masuk mungkin di Maret kan ya, asal bukan gorengan ya, asal di Maret masuk, tahan sampai sekarang udah luar biasa tuh, 50% mungkin lebih kan ya. Iya. Nah, kemudian mindset pemula itu kebanyakan itu setelah beberapa waktu masuk ya, itu gampang ini tergiur sama gorengan. Awalnya mungkin masuk yang sehat-sehat kan. Kebanyakan dimanapun kalau mentoring kan pasti suruh masuk yang blue chip, yang misalnya. Nah, mulai kan lihat, itu ARA, itu 20%. Nah,
kegoda. Masuk, sama, saya juga gitu, masuk, wah, untungnya gede. Nah, karena gara-gara masuk gorengan itu tadi, mulailah mereka ngerasa kok sering loss. Mentalnya mulai goyah. Nah, terus mereka pikir harusnya cuma buy dan sell doang. Harusnya kan lama-lama bisa lah. Kan belajar paling efektif itu kan kalau kita langsung terjun ya. Jadi Betul. pemula itu kebanyakan nggak terlalu mikirin ilmu. Mereka paling ya belajar sedikit-sedikit lah, tahu-tahu sedikit indikator yang populer macam ya. Dia pemula rata-rata fokusnya pokoknya wajib cuan hari ini, besok juga cuan. Benar. Dan maunya cuan cepat itu tadi. Jadi kebanyakan pemula justru nggak tertarik malah setelah mereka awal-awal main blue chip kan ya. Mereka malah mikirnya lambat, soalnya lambat. Jadi mereka lihat yang gorengan. Kemudian kalau mereka udah ngerti, jadi kayak misalkan indikator dikit-dikit lah ya MACD atau mungkin stokastik. Nah, dengan modal seadanya ini, kebanyakan udah ngerasa jago. Iya. Udah, aku nguasain ini. Nah, jadi mereka juga belum punya ini, apa namanya, money management yang baik. Jadi mereka itu mikirnya dengan modal yang seadanya, all in, kalau perlu pakai margin, dapat untung, cepat kaya. Iya. Gitu. Jadi padahal market itu kan nggak selalu bergerak, justru nggak mungkin bergerak sesuai dengan harapan kita kan ya. Market yang bergerak kan sesuai dengan polanya sendiri. Bukan berarti kita maunya naik terus market naik kan, enggak kan. Betul. Nah, kebanyakan pemula mikirnya gampangnya gitu, kalau saya beli pasti naik. Padahal namanya pemula itu kebanyakan itu ada yang namanya beginner's luck. Iya, beginner's luck. Nah, namanya beginner's luck, hoki luck itu kan bisa habis kan ya. Nah, mungkin mereka 1 bulan, 2 bulan, itu mereka mungkin bisa profit lah ya. Tapi begitu mereka hokinya habis, lucknya habis, nggak berasa nih, mulai mereka loss terus sampai habis. Ya, Nah, iya sama lah. Ya, yang namanya pemula itu seringkali itu nyangkal. Jadi merasa bahwa kalau kondisinya loss itu bukan salahnya kita. Kita udah benar. Kenapa gini? Denial ya, Om. Jadi iya denial. Nyalahin diri sendiri, nyalahin faktor eksternal kayak gitu ya. Bener, bukti dari penyangkalannya itu kenapa? Kalau misalkan kita buy, naik sedikit, kita maunya naik lagi kan. Nah, kebetulan naik sedikit, turun. Setelah turun, kita gampang berubah status. Dari seorang trader jadi investor. Iya. Mikirnya, sayang nih di cut loss kan ya. Udah invest saja. Padahal ini tuh justru suatu bentuk dari ketidakdisiplinan waktu trading ya. Jadi kalau memang niatnya trader, mau niatnya time frame-nya 1 minggu, 2 minggu, buy stop loss di berapa ya harus stop loss. Nggak boleh kalau misalkan nyangkut jatahnya sudah sentuh titik stop loss terus gara-gara sayang terus dibiarin aja, nggak boleh. Yes. Itu yang bikin bahaya, nggak bisa. Itu inkonsisten namanya. Sebenarnya anggapan semacam ini tuh bisa juga dibenarkan ya, bisa. Maksudnya kalau dalam kondisi sekarang ya, misalkan turun, kebetulan hold, nanti nunggu window dressing, untung bisa. Cuman yang jadi problem itu kalau pada satu titik sampai nyangkutnya itu banyak. Jadi kita punya misalkan modal 10 juta, nyangkut nih 20 juta. Beli lagi 2 juta, nyangkut lagi. Gitu terus sampai 10 juta habis. Nah, kalau sampai modal habis, nanti yang keluar kata-kata klasik, giliran harga turun, ternyata bottom, naik lagi, kita nyangkutnya di atas, paling ngomong gini, ya pengen cerok lagi, amunisi udah nggak ada. Paling ngomongnya gitu, klasik. Semua gitu. Iya. Nah, juga salah satu yang bikin pemula itu kacau money manajemennya itu, sukanya tuh average down. Average down nggak pakai teknik, pakai feeling aja. Jadi misalnya harga turun kan ya, harga turun kira-kira kayaknya udah turunnya udah dalam, kita masuk, giliran masuk turun lagi, masuk lagi, turun lagi, masuk gitu terus, habis kan modalnya. Iya, habis.
Nah, kalau caranya gitu kita cuma masuk di satu saham, dua saham, main average terus, modal kita habis. Giliran modal habis kita nggak bisa apa-apa. Nah, akhirnya gara-gara ya mungkin alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, dari nggak disiplin, dari over ekspektasi, dari mungkin TNI yang nggak benar, denial tadi, akhirnya dari ya mungkin dari 100% trader ya pemula itu paling sisa 10% lah, 10% aja yang bisa lewat ke tahap berikutnya. 90% rata-rata give up, give up. Termasuk Iya. saya kan sebenarnya termasuk give up itu. Walaupun lama, udah 4 tahun give up. Tapi ya cuman pemula yang bisa sadar jadi gimana caranya beradaptasi dengan cepat. Mereka yang lanjut sampai ke level kedua nih. Ya, level kedua ini namanya tahap mungkin bisa kita sebut medium atau Yes. transisi ya. Jadi tahapan-tahapan pemula udah lewat, tapi kalau bisa dibilang profesional juga belum. Jadi Di tengah ya, di tengah lah di antara tengah. pro. Iya, iya. Nah, masih tahap-tahap, jadi tahap mencari jati diri. Jadi masih ada tahap-tahap kebingungan. Nah, kurang lebih 10% ini tadi yang lolos, itu mereka mulai sadar bahwa kaya dari saham itu bisa. Yes. Cuman prosesnya lama, nggak mudah. Jadi mereka mulai, kita juga semua mulai sadar. Jadi bahwa eh, trading itu nggak semudah yang kita bayangkan pada awal kita masuk. Betul. Ternyata memang ada ya, kadang kita ada yang hari baik, kadang ada hari buruk. Ya kalau hari baiknya banyak sih enak-enak aja ya. Tapi kalau hari buruk yang banyak, nah karena mereka ngerasa bahwa trading nggak gampang, kita semua yang sudah masuk ke tahapan medium ini mulai cari ilmu sebanyak-banyak, semua habisin, mulai dari indikator MACD, stokastik, Bollinger Band, atau mungkin apa lagi Fibonacci atau apa itu, lalap semua. Kalau perlu semua bisa. Nah, pada titik ini seorang trader itu lagi cari jati diri, mereka cari sistem trading yang ideal. Jadi mereka cari gimana caranya mereka bisa profit konsisten. Mereka juga sadar kalau misalkan cut loss itu memang udah bagian dari trading lah. Jadi nggak seperti pemula. Jadi kalau giliran cut loss mereka sayang gitu. Enggak. Jadi kalau sudah masa transisi ini cut loss ya cut loss. Mereka udah sadar, kita udah sadar. Walaupun mungkin di level-level medium ini ya transisi mungkin belum bisa profit konsisten mungkin ya, tapi paling enggak itu loss-lossnya udah bisa ditahan lah, udah dikurangin ya, udah ada batasan. Betul. Jadi karena level-level ini tuh masih cari jati diri, masih cari sistem trading yang bagus. Kebanyakan ini lucunya, kebanyakan mereka itu gampang iri. Jadi kalau lihat misalkan Mas Aldo kebetulan post share screenshot ini portonya 30%. Ya kok cuma 10%, cuma 5%. Iri kita. Pasti. Apa bisa ya? Lihat orang lain, wah, pos, gila, 5 porto semua plusnya 30%. Kita cuma receh misalkan 2%, 3%. Ngiri kita. Padahal sebetulnya kalau kita tekuni yang sistem yang udah kita punya, sebetulnya bisa kok jalan. Cuman karena karakternya masih gampang, iya, bener, masih gampang kegoda. Jadi lihat orang lain itu, kok kayaknya enak. Akhirnya mereka ikut-ikutan nyontoh sistem tradingnya semacam itu, di copy, coba. Padahal dengan sistem yang sama, kalau timingnya nggak bagus, juga nggak akan berhasil, sama aja. Betul. Nah, iya, akhirnya mereka juga mulai ngerti nih money management yang baik, diversifikasi portofolio. Mereka juga paham kalau memang loss itu memang karena kesalahan strategi sendiri. Cuman mungkin ya itu tadi, karena gampang kegoda itu bisa dibilang tahap transisi ini masih ada kekurangan dalam psikologi. Gampang kegoda, gampang down, ya istilahnya masih gampang galau lah lihat orang lain. Jadi nggak ada pakemnya. Nah, kebanyakan dari tahap medium ini sekitarnya setengahnya akhirnya mereka itu bisa lolos. Sisanya paling mereka berpikir ya memang di trading itu susah, bukan jalan kita untuk trading, give up. Sisanya 50% ini baru masuk ke tahap ketiga.
tahap ketiga kalau saya boleh bilang itu mungkin saya sendiri baru tahap ketiga, saya nggak berani ngomong tahap keempat karena tahap keempat itu bisa dibilang super lah. Tahap ketiga itu kita lah, kalau juga profesional trader kan yang full time trader. Iya. Nah level ketiga ini itu seorang trader itu sudah bisa dibilang sih profesi trading itu bisa dibilang sebagai profesinya. Jadi sumber penghasilannya konsisten, disiplin trading. Jadi money management juga sudah tersistem, stop loss juga sudah biasa. Jadi trading system seorang profesional itu sudah karena udah mungkin ngalamin babak belur, yang ngalamin babak belur, udah ngalamin loss gede, jadi udah lama juga. Jadi sistemnya udah teruji. Betul. Yes. Jadi kalaupun misalkan kita nih, Mas Alul kan nge-swing ya. Kalau saya kan lebih ke day trade kan ya, day trade Ya. dan mungkin lebih ke short term, day trade atau intraday bahkan. Jadi kalau kita udah pakem, udah pro, nggak gampang ikut-ikutan. Terus tiba-tiba misalkan Mas Alul liatin saya day trade, terus ikut-ikutan day trade, nggak bisa, karena udah punya pakem. Swing ya swing. Udah nggak peduli sama orang lain biasanya kalau sudah ada. Bener, nggak peduli. Orang mau bilang itu saham arah, itu saham mau naik gini, nggak peduli. Kalau itu bukan screeningan kita, bukan inceran kita, nggak peduli. Nggak urus, betul. Pokoknya porto gua yang gua urus adalah porto gua, porto orang lain udah urusan masing-masing. Dia sahamnya arah, bodo amat. Yang penting gua urus porto gua. Udah sampai tahap itu sih. Iya. Nggak orang lain pokoknya. Iya bener, udah tahapan nggak peduli. Jadi orang lain mau gimana atau mungkin pamer porto juga gimana, nggak peduli kita. Iya. Jadi intinya kalau di tahapan ini orang masih gampang kacau, masih lihat orang lain share porto masih ngiri, berarti belum profesional. Karena apa? Psikologinya belum baik. Betul. Masih gampang ngiri itu tadi. Jadi sedikit-sedikit orang lihat sana pom-pom itu misalkan GDST misalkan, wah besok arah, ngikut, terus loss. Itu berarti belum profesional orangnya. Betul. Cuman ada kekurangan sedikit ya kalau kita sebagai profesional itu kadang kita tuh ada waktunya itu nggak bisa memaksimalkan profit, cuman kadang itu juga belum bisa maksimal lah. Ada kalanya kita ketinggalan, giliran kita jual terbang lagi, ada kalanya semacam itu. Cuman yang namanya kita sudah punya sistem ya nggak apa-apa, yang penting kita profit, cuek aja. Toh lapaknya kan banyak kan, kita bisa pindah-pindah lapak semau kita kan. Nah di tahap ketiga ini bisa dibilang seorang trader itu sudah sampai ke financial freedom, udah bebas lah. Jadi memang sumber penghasilan dari trading udah bisa dipakai cukup, bisa nabung. Dan saya pikir sih kalau orang sudah sampai level ketiga ya itu cuma tinggal masalah waktu aja nanti sampai level keempat. Nah, level saya pikir hampir nggak. Level 4-nya ya, apa? Level 4 ini bisa dibilang trader expert, udah ahli. Jadi kalau trader expert itu sebetulnya semua keunggulan profesional trader mereka punya. Yang beda cuman ini aja. Trading itu kayak game. Jadi mereka itu mikirnya itu trading itu gampang, kayak game aja. Bisa gampang menang, nggak ada emosi sama sekali. Jadi mereka tuh udah kayak robot. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, mereka bisa profit semaksimalnya mereka. Bisa dibilang kalau pada level ini ya, mau bandar, mau foreign atau mau institusi apapun, nggak ada satu orang pun yang bisa istilahnya menghambat mereka untuk membuat pasar modal itu sumber uang nggak terbatas, nggak bisa. Karena mereka entry bagus, exit bebas, mau bandar guyur mereka sudah kabur, mau bandar entry mereka ikut masuk, nggak bisa apa-apa. Iya, kira-kira gitulah perjalanannya. Itu kita semua pasti lagi menuju ke tahap 4 itu, keren banget itu, dimana malah si bandar itu yang nggak bisa ngalahin si tradernya itu kan Om. Bener, kalau bandar ketemu trader level 4 ini udah masalah bagi mereka, bukannya mereka yang dapat duit, mereka yang dirampok. Iya, bandar kan ngambil duitnya dari yang level 1, level 2 lah. Iya bener. Iya, kalau level 3 sebenarnya udah nggak bisa sih. Oh, gitu. Mungkin level 1, level 2. Kalau level 3 udah nggak bisa, sama aja. Cuman level 3 itu profitnya aja nggak bisa maksimal. Belum sebebas si 4 itu ya. Iya, ya kita lah. Cuma tinggal masalah waktu aja. Iya, semoga. Oke, lanjut Om. Iya.
Masuk ke lanjut poin 2 ya? materi kedua, Iya. metode entry. Metode entry ala Om Thomas. Silahkan Om. Iya, iya. Masing-masing trader itu, apalagi kalau profesional, itu kan udah punya pakemnya cara entry-nya. Bisa jadi orang lain bilang nggak bagus itu, harusnya begini, harusnya begitu. Tapi kalau sudah punya pakem dan udah teruji waktu, nggak peduli. Orang mau bilang itu jelek, orang mau bilang itu salah. Salah bagi situ, bener bagi saya kok. Iya. Nyatanya profit gitu loh. Nah, makanya entry-nya mungkin beda-beda. Nah, buat saya itu ada metode entry yang istilahnya favorit lah. Itu namanya price action. Kalau mungkin ada orang-orang lain juga nyebutnya itu naked trading. Jadi pakai cat gundul, nggak pakai indikator macam-macam kayak mungkin stochastic atau MACD, moving average, nggak. Basicnya cuma dari cat aja, dari candle aja. Itu paling basic. Jadi sebelum kita mikirin indikator itu, eksekusi pertama itu paling cepat karena itu kan leading ya. Kalau indikator lain itu lagging. Jadi kebentuknya itu dari harga-harga sebelumnya dulu. Kalau candle itu responnya ya hari terakhir itu untuk respon besok, nggak usah nunggu terlalu banyak. Nah, paling cuman perlu beberapa, bahkan satu candle atau beberapa candle, jajaran candle aja, itu udah cukup untuk membuat prediksi market besok akan kemana. Nggak bisa selalu tepat, tapi akurasinya saya pikir cukup tinggi ya. Yang jelas di atas 70% bisa akurasinya. Mungkin candle-candlenya kalau mungkin yang sudah, bahkan pemula pun mungkin saya pikir juga sudah tahu ya, candle-candle ada nama misalnya seperti doji, hammer, mungkin pushing line, dapat cover, atau mungkin ya macam-macam seperti itulah. Saya sendiri nggak terlalu hafal malah. Sama. Jadi Saya juga nggak hafal. Doji mah. Iya karena Doji mah paling gampang ya, yang aneh-aneh. iya, doji hammer itu kan iya. Karena sebetulnya apa ya, Harami, Marubozu, engulfing itu saya pikir penamaan itu enggak krusial buat kita kalau udah paham ya. Saya pikir itu justru yang penting kita tahu kalau itu candle itu bullish dan dari hasil riset kita memang kebanyakan tipikal candle semacam itu tuh besok lanjutnya itu bullish, ya udah kita entry aja, nggak usah mikirin nama. Kalau kita mikirin nama, itu namanya apa, mau masuk ya, mau masuk liatin dulu itu candlenya apa ya, oh ini belum masuk udah keburu terbang. Iya, jadi saya pikir nggak penting-penting. Ya beberapa sih penting lah ya, mungkin tahu-tahu dikit penting. Tapi saya sendiri nggak terlalu hafal nama-nama candle itu. Yang umum-umum aja kayak misal doji, hammer dan semacam itu. Jadi selama candle-candle ini yang penting begini aja lah. Selama candle-candle ini di hari berikut itu nggak membentuk new low. Saya ikutin ke cat Om ya. Saya arahin ke cat. Saya arahkan ke cat. Oh iya, cat. Boleh cat, boleh. Oke. Nih. Bisa dijelaskan? Nah ya, jadi karena tadi kita nggak perlu menghafal itu ya, bentuk-bentuk tadi. Karena kita cukup perlu lihat ini aja. Kalau selama candle itu nggak membentuk new low, jadi dia selalu closingnya di atas low-nya. Jadi di situ kan nampak kan ya, ada panah-panah itu. Jadi itu udah apa namanya, tanda bahwa tekanan jual itu udah berkurang, udah mereda. Area sini. Apalagi kalau misalkan itu ya panah-panah hijau yang 1, 2, 3, 4 itu. Nah, itu kan nggak break low-nya yang candle hitam yang paling kiri itu, kirinya panah yang pertama itu. Ya ini ya. Nah, betul. Jadi itu walaupun mungkin setelah yang white candle pertama itu dia turun, tapi dia nggak membentuk new low. Di situ kelihatan bahwa apalagi itu kan candlenya mengecil, menyempit. Menyempit itu artinya tekanan jualnya udah kurang, udah mereda. Bagus lagi kalau ada higher high yang di panah terakhir itu. Nah, sini. Ya, betul. Dia break. Jadi kalau high sebelumnya ya. Iya, lanjut. Benar. Kalau kita udah paham baris candle semacam itu, kita bisa nyuri setat sebetulnya ya, masuk mungkin di candle hijau, white candle pertama itu pun boleh. Cuman dengan batasan stop loss-nya ya di break low-nya yang candle bearish terakhir itu ya. Cuman kalau kita yang belum banyak pengalaman sih, better ambil di break high-nya saja, itu lebih aman. Nah, terbukti itu setelah break high langsung kan. Mungkin besoknya ada koreksi kan, itu ada koreksi candle hitam itu.
Cuman kan dia sama sekali nggak break low ya. Jadi anteng aja, nggak usah khawatir, diemin aja. Betul. Mm-mm. Nah, setelah itu ya udah rally kan, terbang kan itu. Itu contoh BJBR kan ya, itu sekitaran tanggal 17 September sampai 19 Oktober. Iya, iya, Kira-kira iya. gitu contohnya. Nah, itu salah satu contoh kita mau lihat sebetulnya candle-candle itu tekanan jualnya sudah berkurang atau mungkin masih masih belum layak masuk, lihat dari situ aja. Nggak perlu hafalin nama candle apa, yang penting kita lihat itu nggak ada new low, udah kita udah ancang-ancang. Ancang-ancang bisa mungkin cicil masuk atau ancang-ancangnya break high Siap. Paham, paham. gitu. Nah, sebaliknya mungkin bisa ke chart yang kedua mungkin. Chart yang kedua, Om. Ya, yang kedua. Ini ya. Nah, iya ya, yang kedua. Jadi berlaku sebaliknya juga. Tadi kan kita bicara kalau kita mau entry buy ya, kita mau eksekusi kita buy, terus kita mau take profit di mana. Nah, sekarang kebalikannya, kalau misalkan kita sudah punya posisi ini, udah buy, kemudian kita mau tahu kapan sebetulnya itu mulai berbalik arah, nggak susah-susah amat sebetulnya. Begitu ada candle, misalkan candle panjang, yang candle bullish panjang, tapi besoknya udah ada candle entah itu tetap hijau atau itu pun bahkan merah, tapi selama dia nggak ngebentuk higher high, itu sudah kelihatan bahwa minat belinya udah berkurang. Jadi kita sudah harus ancang-ancang. Untuk kabur atau nggak usah beli gitu ya. Jangan nambah posisi, atau kalau perlu, kalau kita memang tipikal saya itu udah keluar pasti, karena kan day trading ya, jadi exitnya cepat. Jadi begitu lihat ada candle nggak bagus, udah nggak ada higher high, dia membentuk lower high, udah kabur, nggak perlu sampai lihat ada lower low yang kedua, itu nggak perlu, udah kabur aja. Kalau misalkan ternyata besoknya terbang, nggak masalah kok, lapak banyak. Kita cari di mana aja bisa. Kita cari yang baru awal-awal lah, baru seperti tadi yang contoh pertama itu entry baru aja. Ngapain kita ngurusin yang udah tinggi-tinggi? Betul, iya, iya. Nah, itu terbukti di candle itu, begitu sudah membentuk lower low, apalagi lower low tekanan jualnya gede ya, itu kelihatan dari candlenya panjang. Udah kan diajar itu sama berapa minggu itu sampai ya akhirnya mulai konsolidasi sideways di bawah itu, yang tadi waktunya entry itu di situ. Iya, iya, paham. Jadi kira-kira gitu. Kemudian ini kan untuk eksekusinya, kita analisnya cuma berdasarkan single candle kan ya. Kita bisa ke ini chart yang ketiga, kita coba lihat untuk yang formasi candle. Jadi pattern. Jadi kebanyakan ya bener, itu saya buatnya materinya kan jauh sebelum Telkom seperti sekarang kan ya. Jadi nggak omdo. Jadi betul. itu saya buatnya materi, kirimnya ke Mas Aldo kan jauh banget sebelum Telkom terbang seperti sekarang ini. Itu kan formasi candlenya. Jadi itu kan kelihatan garis trend di atas itu turun, kemudian garis trend yang di bawah itu juga sebagai support trendnya turun. Kemudian ngebentuk itu seperti huruf W kan, di situ kelihatan. Jadi oh, ini namanya double bottom. Nah, kita juga bisa entry pakai ini pattern double bottom. Di situ kelihatan ada dua panah hijau, itu di situ bukti bahwa memang dulu panah hijau itu adalah support kuat, kemudian di break turun, dia masih downtrend sampai mulai kelihatan dia ada support rejection pertama kali di W yang sebelah, jadi lembah yang sebelah kiri, kemudian support rejection yang support rejection yang kedua itu juga konfirmasi bahwa itu memang support sudah kuat dua kali kan, bukan cuma sekali, dua kali, dan memang polanya dia sempat naik sampai membentuk neckline-nya ya, yang di panah merah pertama itu neckline-nya. Jadi udah di situ, tapi dia kebentur trend line, akhirnya turun lagi. Begitu dia pola double bottom-nya confirm, dia kan udah kelihatan break secara trend line. Cuman dia belum break neckline-nya. Jadi dia belum break secara support-nya yang garis horizontal itu. Yang ini nih. Nah, iya benar. Begitu itu garis horizontal di break, saya pikir sih kalau dari pengalaman udah nggak perlu ada ragu-ragu, masuk aja. Dan sekarang Telkom tuh 3.000-an ya Om ya, jadi udah sampai sini ya. Iya, 3.200 ya, udah jauh ya. Kalau tidak udah jauh banget ya, udah persis satu kali itu kan panjangnya kenaikan di penurunan di W-nya itu kan ya, double bottom-nya. Kira-kira segitu kan kalau kita ukur. Iya, betul.
Jadi nggak cuman pakai konfirmasi satu atau dua candle, kita pakai pattern juga boleh. Cuman Yes. kalau kita udah pengalaman, kita nggak usah tunggu polanya double bottom kebentuk. Kita bisa pakai langsung action satu candle aja bisa. Di chart berikutnya mungkin kelihatan. Chart berikutnya, oke. Mm-mm. Jadi di chart berikutnya itu kan sebetulnya kelihatan. Itu kan patternnya Telkom juga, cuman nggak saya bikin W-nya kan ya. Nah, di situ kelihatan kita bahkan bisa sudah dua kali entry exit. Di Di sini panah baru hijau satu ya? pertama itu benar. Itu kan sebetulnya break high candle bearish kan ya Candle terakhir itu. candle Benar. ini kan. Ya, benar. Itu kan sudah kelihatan dia break dengan volume tinggi, break dengan candle panjang. Kita masuk aja di situ. Kemudian untuk level stop loss-nya kita nggak usah khawatir. Barisan candle hitamnya 3 kali itu nggak ngebreak low-nya candle yang panjang itu. Jadi selama nggak ngebreak low-nya di situ, kita hold aja, nggak usah khawatir, hold aja. Jadi ada low ini 3 hari, low-nya nggak nge-break yang ini, jadi santai aja. Bener, Ya. santai aja, hold aja. Jadi kita kalau trading itu, saya pikir itu kalem aja, nggak usah panikan. Jadi misalnya, waduh, hitam gimana nih, merah gimana, nggak usah. Betul. Pokoknya patokannya selama dia nggak ngebreak low-nya, diemin aja. Yes. Diemin aja. Kalau kita nggak bisa disiplin semacam itu, kita kehilangan momentum. Kita exit waktunya nggak bener, padahal waktu kita exit itu justru nanti malah waktunya dia naik gitu loh. Bisa jadi 2 hari bosen nungguin di sini 2 kali hitam, hari ketiga Keluar. hari Wah, keempatnya mulai terbang. balik. Nah itu dia. Biasanya Karena gitu. benar. Kalau psikologinya nggak matang pasti panik. Apalagi udah diajar hitam dengan merah itu 3 kali diajarkan, pasti panik. Nah, kalau kita mau exit segera pun juga nggak masalah. Kalau saya itu kan day trading. Itu begitu panjang, begitu besoknya hitam, saya exit, nggak nunggu-nunggu. Nanti saya masuk lagi di break berikutnya lagi. Jadi kalau day trading itu malah berkali-kali masuk. Jadi begitu ada hammer pin bar kecil itu yang pertama kali setelah 3 candle hitam itu. Ini kanannya yang setelahnya itu pin bar kecil, hammer kecil itu. Nah, itu sudah ancang-ancang masuk lagi. Jadi begitu break di situ masuk lagi. Nanti naik merah keluar lagi. Kemudian yang di dekat panah merah pertama itu ada candle white candle lagi itu setelah doji itu masuk lagi. Di merahnya keluar lagi. Gitu terus. Jadi sebetulnya nggak langsung profit lebar, tapi ngumpulin recehnya itu lumayan. Iya, betul. Kemudian yang di candle yang di panah hijau paling kanan itu kan, nah itu sudah fix kelihatan. Itu kan candle panjang banget kan ya. Jadi kita masuknya nggak perlu yang di high-nya. Kita langsung begitu break high pertama kali dekat panah hijau itu, volumenya gede, tarikannya kenceng, kita masuk. Jadi kita sudah curi start dulu di awal, curi start, closing kita sudah floating profit lebar. Yes, mantap. Nah, tinggal tunggu aja dia break neckline-nya, wah kita profitnya gede. Oke. Jadi ada saya pikir sih macam-macam teknik ya untuk masuk, nggak harus nunggu di break pattern, kita bisa di break candle-nya dulu udah masuk bisa kita. Oke, ada Jadi selanjutnya nggak candle ini? Mau bahas ini Om? Oh iya. Oke. Jadi metode buy breakout ini itu tuh fleksibel ya, dipakai ke semua kondisi. Jadi mau ini kan contoh sideways ya. Jadi mau sideways, mau uptrend, mau downtrend bisa dipakai asal entry-nya disiplin. Jadi kalau nggak break ya jangan masuk. Kalau sampai nggak break masuk, itu berarti nyalain aturan. Jadi di situ kan sebenarnya kelihatan sempat ada yang di panah pertama itu. Ini kan sideways ya, panah pertama hijau pertama itu kan sebetulnya bisa dibilang break, tapi kalau saya bilang itu false break. Jadi hasilnya kita cut loss, 1 kali cut loss itu false break. Tapi di panah hijau 2 kali berikutnya itu breaknya benar, kita bisa jual besoknya. Kalau mungkin nge-swing, benar. Kalau nge-swing itu bisa jualnya di panah merah paling tinggi itu. Cuma syaratnya satu, jangan panik. Jadi kalau itu kan di panah kedua, hijau kedua itu kan kelihatan ada koreksi berikutnya 2 hari kan ya, bahkan cukup dalam kan bisa balik ke low-nya kan, bener. Itu kan kalau kita lihat kan serem kan ya. Waduh, ini berarti salah nih kita. Tapi kalau kita nggak panik, antengin aja. Dia nggak break low kok, antengin aja. Apalagi biasanya kan itu mungkin, nah gini,
ada namanya sistem stop loss itu stop loss di break low itu bisa dibilang langsung. Ada stop loss itu di break low kalau closing. Kalau Iya. saya prefer kalau memang tekanannya nggak gede itu stop lossnya itu tunggu benar-benar volumenya confirm itu memang gede atau mungkin sekalian di closing. Jadi kayak di contoh semacam ini kalau break low-nya itu pakai auto order ya mungkin sudah ke cut loss itu karena di candle yang di panah hijau ketiga itu pasti ke cut loss karena break low dia. Cuman kalau kita sistemnya itu manual kita cut loss-nya tunggu closing kita justru profit itu. Iya, iya, paham. Jadi ini contoh-contoh untuk sideways itu kelihatan di situ ada banyak kita bisa entry exit di situ bisa dipakai sideways mungkin langsung ke contoh kedua bisa contoh kedua sama dengan yang tadi yang kita di chart kedua. Ini mau chart kedua. Chart kedua ya waktunya udah mepet ini materinya nggak kepegang kayaknya semua. Bisa lebih dari sejam kok, Om. Santai. 1 jam 15 menit, it's okay. Oh bisa ya. Ini Oh ini langsung ke ini ke bukan. downtrend ya ini. Bukan yang bawah yang Oh. bukan bawah ya. Ini. Lagi bawah lagi bawah. Terus bawah, masih bawah lagi setelahnya yang tadi. Oh, iya, iya. Nah, bawah lagi. Nah, ini sebetulnya sama dengan yang tadi ya. Ini cuman penerapannya jadi yang dipakai untuk ke saham-saham uptrend. Contohnya sama dengan BJBR. Kita bisa lanjut ke berikutnya. Berikutnya. Ke bawahnya lagi, chart berikutnya lagi. Untuk yang contoh ke downtrend kita. Lagi. Bawahnya lagi. Fibonacci nih Om masuk. Nah ini kita yang kita pakai ya atas yang tadi downtrend. Nah ini. Nah teknik buy on breakout itu juga ini bukan ini yang atasnya bro masih tadi. Nah ini nih ya. Nah kalau dipakai di saham downtrend ya semacam HMSP itu potensi false break-nya itu banyak, resikonya gede. Cuman tetap efektif. Cuman kita harus paham, maksudnya nggak bisa ngasal. Itu kan kelihatan pertama kali juga false break itu. Memang itu breakout. Cuman faktanya besok turun dan break low. Dan kalau kita pakai metode semacam ini harus disiplin. Yes. Cut loss ya cut loss. Nggak boleh kita ya kayak ya bener. Jadi begitu kita mindsetnya masih awam banget, kita mikir nanti pasti naik kan HMSP kan bagus kan ya perusahaan bagus, dia juga kapitalisasi besar, bagi dividen rutin. Mau ditahan juga tetap pasti untung nggak bisa. Jadi resikonya gede kalau nggak disiplin. Kalau cut loss ya cut loss. Yes. Kalau misalkan beli di situ terus mau jadi investor, sekarang harganya kan sudah berapa ya 1.500-an kan ya pada waktu dia beli kan di 1.700-an kan sayang gitu loh duitnya nggak bisa diapa-apain. Yes, betul. Gitu. Nah itu di panah-panah hijau berikutnya itu kan kelihatan kita bisa entry di breakout di situ, keluarnya mau bebas, mau dekat, mau exit di panah-panah mereka berikutnya. Kalau turun biarin turun sampai sedalam-dalamnya. Kalau selama dia nggak break, biarin aja. Jadi mau pakai di saham-saham downtrend juga bisa, cuman khusus untuk downtrend ini agak sulit. Jadi saya pikir butuh pengalamannya, butuh jam terbang cukup untuk ngerti bahwa ini benar-benar break. Jadi kalau teori gini ya kita jelasin semacam ini, prakteknya nggak semudah teorinya. Betul. Bisa jadi kita mau karena prakteknya pakai emosi. Ini kan sekarang nggak ada emosinya, lagi bahas. Benar. Kita mau masuk itu ada takutnya pasti. Kita mau masuk nanti kalau misalkan masuk itu breaknya benar-benar enggak. Nanti kalau misalkan kita masuk sesi 2 gembos enggak. Kalau misalkan gembos terus mau gimana? Barusan masuk masa tiba-tiba cut loss. Kan banyak-banyak yang kekhawatiran lah karena kita kan pakai dana kita beneran. Iya. Betul, memang beda lah. Jadi kira-kira gitu. Kayak gitu. Okay. Terus satu lagi ini materi ketiga ya, jadi mungkin yang buat kebanyakan orang justru menarik itu materi ketiga ya, kalau entry di saham gorengan gimana, bisa langsung ke tab bawahnya. Masih pakai chart ya Om ya? Ini kan ya yang bawahnya, yang kebak yang bawahnya. Ini iya betul. Nah ini kan saham yang kemarin hot kan ya, turunnya sampai berapa ya, 2 minggu kalau nggak salah, lebih ya, 2 minggu turun terus nggak benar-benar nggak ada kasih kesempatan sama sekali untuk yang beli di atas untuk exit kan, kebak gitu.
Sebetulnya kalau kita paham tekniknya nggak masalah, asal disiplin. Jadi kita entry-nya persis, kita entry-nya di breakout. Begitu memang dia sampai gembos, jual langsung. Ataupun kalau misalkan memang mau nahan jual di besoknya, harus disiplin. Apalagi sekarang kan modelnya ARB kan 7% kan ya. Bisa jadi Iya. kenaikan di hari ini kenceng, terus misalkan sampai puluhan persen ya. Kalau kita nggak disiplin cut loss, itu ya udah nyangkut sampai mungkin ruginya puluhan persen. Makanya kalau main di saham semacam ini, kalau nggak exit di hari itu, mau exit di besok, bener-bener harus pasang cut loss itu serendah-rendahnya itu 1 tick di atas ARB. Jadi kita masih dikasih kesempatan keluar. Kalau sudah Iya. keburu ARB, dan ya udah selesai, habis Betul. kita. Jadi sebetulnya kalau tekniknya tahu sih, kita bisa lihat kan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 malahnya. 5 kali kita entry exit dan dapat profit. Cuman di Yes. terakhir aja itu yang saya kotakin itu di paling kanan itu gagal, itu false break, cuman itu aja. Tapi sebagian ya itu false break. Tapi exit ya exit. Begitu dia break low, jual-jual aja. Iya. Nggak Betul. bisa nggak bisa main apa ya namanya kayak tadi habis break di low-nya terus kita tahan dengan harapan naik, nggak bisa. Jadi kalau main di saham kan blue chip saya pikir sih kalau investor dadakan masih mungkin bisa lah, nggak apa-apa suatu ketika profit. Tapi kalau di saham semacam ini benar-benar nggak bisa. Banyak kan korbannya mungkin itu apa ya, disebat, dikebak, itu kan banyak korban itu. Iya. Saya juga korban salah satu saham gorengan Om dari Jadi gitu bro. 2019. Jadi mungkin Saya ada Om. sama. Saya juga masih punya penyakit kok. Kemarin itu saya punya penyakit 3. Jujur aja, karena udah terlalu lama. Itu di mana? Kalau saya di Halo. Halo ya, halo. Gimana Om? Saya juga ada. Saya ada dulu di Becip ya, Becip, Trump sama Degik. Nah, apalagi Trump sama, kalau Becip sempat exit sih, itu penyakit dari pemula. Kalau Trump sama Degik itu sampai sekarang kan dia udah mampus, itu nggak bisa keluar, ya udah pengalaman aja, udah buat ya buat ya pelajaran lah Yes. gitu. Tapi sekarang masih Terus ini materi ketiga kita apa materi ketiga kenapa? selesai kan ya, ini masih ada materi keempat ini, Yang Fibonacci ya? Fibonacci. Ya, boleh Nggak, bahas. mungkin perlu pakai cat nggak? Ya nggak terlalu perlu sebetulnya, cukup Lisan kayak gini aja. kalian. Halo, ya putus bro. Saya putus. Iya, Halo Om, iya. udah clear, udah jelas. Gambar saya ada. Udah. Oke. Masuk ke materi 4 boleh, tentang Fibonacci. Mau ditampilin chartnya atau nggak usah? Boleh tampilin chartnya. Ini kan mungkin kalau saya pikir sih kita tinggal sisa 10 menit. Kalau extend 15 menit mungkin untuk sesi Q&A ya. Jadi kasihan kalau yang mau tanya juga. Iya. Jadi Fibonacci ini bisa langsung ke chart aja. Saya jelasin singkat aja. Oke. Nah, jadi Fibonacci ini kan sebetulnya kan suatu analisa, jadi indikator dia yang perlu satu swing ya. Jadi satu swing selesai. Jadi dia butuh tren entah mayor, entah minor, entah uptrend, entah downtrend sama aja. Jadi yang penting dia ada satu swing selesai. Yes. Kalau belum selesai dia nggak bisa ditarik. Dia harus selesai itu maksudnya satu swing entah turun, entah naik, itu harus ada reversalnya, dia balik. Udah ada titik ini dan ini baru bisa Iya. ditarik. Iya, kalau dia nggak ada koreksi, dia belum selesai, nggak bisa ditarik Fibo. Jadi intinya sederhana semacam itu. Kemudian untuk level-levelnya juga itu kan Fibonacci itu kan banyak level kan ya untuk retracement-nya itu. Nah, 0, 23, 38, 55, 8, 100. Ya. Bener, ya. Fibonacci itu uniknya itu cuman di angka-angka tertentu saja. Jadi kita nggak perlu pusingan, itu banyak level-level. Sebetulnya kita mau lihat supportnya di mana atau resistnya di mana, nggak perlu. Jadi Fibonacci itu dia punya rasio khusus ya di 61,8, di 5 yang kebanyakan terjadi di 50 sama 61,8 itu reversal.
Jadi itu kan saya pakai chartnya HMSP. Itu Ya. sebetulnya akan potensi double bottom. Cuman kalau nggak salah ya itu kita kan buat chartnya itu kan udah lama. Nah, sekarang ini kalau nggak salah dia baru ketahan di area 61,8 sekitaran itu. Di 15, mungkin 15, sekarang berapa? 15,20, 15,40-an ya. Hampir di area 61,8 dan dia belum bisa lepas dari situ. Ya. Jadi ketahan di area sekitar area merah itu, panah merah yang di kanan itu. Jadi kita Fibonacci nggak perlu terlalu bingung apa ya untuk resisten di mana, di banyak banget kita ideal di mana nggak usah. Kita cuma lihat aja di 50 sama 61,8 itu yang paling banyak terjadi. Jadi kita pakai level itu aja. Lainnya nggak usah terlalu dipusingin. Oke. Terus ada satu lagi materinya sebelum selesai itu extension yang di chart ketiga. Nah extensionnya, extension ini kita pakai kalau yang kasus pertama tadi sudah selesai, dia reversal di 61,8, dia rejection, terus dia break lagi untuk di level 100%-nya di panah hijau pertama itu, panah hijau pertama. Jadi sebentar saya jelasin ke teman-teman. Ini titik 0, ini titik 100 kita tarik, kemudian muncul garis yang dari ini. Dia nge-break di 100, di titik 100%. Iya. Kemudian gimana? Benar. Nah, setelah break 100%-nya itu kita buat nyari kira-kira di mana dia bakal potensi naik itu pakai extension, Fibonacci extension. Jadi kebanyakan terjadinya uptrend setelah break di Fibo 100 itu rata-rata di sekitaran 150 sampai 161 di situ. Di panah merah 2 itu. Nah, kebanyakan di situ. Ya 100-nya yang sudah pernah di break itu jadi support kuat. Itu kelihatan dari panah hijau sampai 2 kali setelah break itu. Itu dia selalu rejection di situ. Jadi support titik ini. Nah, Fibonacci extension. Fibonacci extension ini nariknya dari mana, Om? Apa emang lanjutan dari angka 100 ini? Lanjutannya aja dia? Iya. Otomatis muncul dia. Jadi kita tarik dari titik paling bawah sampai di titik yang 100-nya itu. Nanti extensionnya kalau di Nexus itu otomatis muncul ya. Dia otomatis di level-levelnya 138, 150, 161 sampai 261 itu muncul semua. Jadi kita tinggal lihat aja. Misalkan kita belum kejadian ya kita lihat begitu break yang di 100%. Kita lihat aja. Berarti setelah itu kita bisa pasang target untuk nantinya kalau yang mungkin swing ya gajah, kita bisa pasang targetnya di sekitaran di Fibo 150 atau 161 sebelum ada koreksi lanjutan yang dalam. Oke. Kira-kira gitu. Jadi saya pikir materi sudah selesai, bisa mungkin ke Q&A kalau barangkali ada yang tanya. Nah, oke. Makasih Om. Sorry. Untuk teman-teman yang nonton, traders yang nonton boleh sampaikan pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan di kolom question tuh ada di pojok bawah kanan. Silakan diketik pertanyaannya. Kalau yang saya bacakan yang pertanyaannya berkualitas ya. Sebentar Om, saya cari dulu nih. Nah, untuk day trade-nya Om Thomas ini entry-nya kapan sih? Pas open atau gimana? Kadang kalau pagi itu biasanya dia udah terbang duluan. Sedangkan pagi biasanya sekuritas error nih Om, 2 menit belum bisa ngapa-ngapain nih. Mirai sih begitu, kayak gimana Om? Oh maksudnya kalau day trade ya supaya nggak ketinggalan ya? Iya. Kalau ya kendalanya day trade itu kalau kita nggak benar-benar tahu dia break, itu ada problemnya dia ngembos di awal. Jadi kita sebetulnya kalau day trade nggak perlu terlalu buru-buru masuk juga ya, nggak semua. Jadi makanya kita harus punya cadangan plan. Kita nggak bisa incer satu saham aja. Misalkan kita sudah punya watchlist yang untuk breakout untuk day trade ya ada 1 saham 2 saham. Kita nggak bisa pantengin 1 saham aja. Jadi kita harus punya cadangan plan. Misalkan yang satu lebih baik pasang auto order. Jadi begitu misalkan break di misalkan misalkan di base misalkan base misalkan harusnya break di 164 misalkan gitu ya. Kemudian 165 itu nge-lag misalkan, sekuritasnya nge-lag. Kita mau pasang order entry buy kan nggak bisa kan ya. Lebih baik kita pasang dari awal sebelum market buka, kita pasang auto, kita pasang robo lah. Jadi jika break di 165 dia otomatis send order gitu aja. Tapi ya nggak ya. Jadi nggak ngerti apakah kalau
Mm-mm. Auto order solusinya ya kayak gitu ya. Auto order, jadi nggak usah mikirin di kitanya internetnya, karena kalau auto order itu kan ordernya sudah masuk di server, bukan di kita, udah masuk di server, Iya, oke. gitu. Saya cariin lagi nih. Eh, biasanya dalam day trading berapa persen standar memutuskan untuk take profit? Silakan Om. Nah, benar. Ini standar take profit itu bagi masing-masing orang kan beda kan ya. Iya. Jadi ada orang itu matok itu berdasarkan persen. Kalau saya sendiri nggak pernah matok berdasarkan persen, karena persen itu bagi saya itu apa ya, asumsi sendiri. Sedangkan Bias. market nggak pernah bias, bener bias, bener. Jadi market nggak pernah ada kewajiban atau nggak pernah ada mereka itu kasihan sama kita atau mereka dengerin target kita harus di sekian targetnya baru akan turun, enggak. Jadi kapan market turun, kapan market lanjutnya kita nggak tahu. Makanya kalau kita sudah punya posisi itu semacam itu, kalau misalkan sampai high, misalkan turun 3 tick atau 4 tick, ya, Enggak, tadi putus Om. Lanjut, ya, lanjut. Lanjut Om. Tadi oke, oke. Iya, jadi kalau udah sampai high-nya, kita pasang aja, nggak usah bingung persen-persen gimana, pusing-pusing. Kalau misalnya sudah sampai high, kita sudah, misalkan target TP-nya misalkan di 100, misalkan kita buy di 170, target kita di 180. Giliran dia 176, kita kan sebenarnya sudah profit kan ya. Ya, kendalanya itu biasanya kalau orang sampai gagal profit itu, ya bisa dibilang sebenarnya greedy, tamak. Jadi harus ditarget, kalau nggak ditarget nggak gua jual. Itu Iya. justru kendala. Kalau saya pikir kalau profit jual aja. Caranya kalau misalnya sampai 176, belum sampai 180, pasang TS aja. Jadi trailing stop ya. Jadi 176 pasang aja 3 tick turun, otomatis jual. Jadi kita masih bisa profit di 173, kita buy 170. Nggak harus Iya. nggak harus 180. Tapi kalau kita apa namanya terlalu stick to the plan 180, maksudnya harus begitu. Secara take profit ya harus segitu. Kita malah nggak profit loh. Iya. 176 turun. Betul. Kalau saya gitu, nggak ada patokan khusus. Pokoknya kalau market sudah merespon dia ngeguyur, jual. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, ceritakan cara mengatasi psikologi setelah loss 250 juta Om. Nah, sebenarnya itu kejawab tadi udah langsung. Jadi 250 juta itu, saya give up kan, nyerah kan. Nyerah, 3 bulan juga lanjutin kerja dengan kondisi ya down kan, depresi. Sambil kita sama sekali benar-benar close, nggak buka-buka aplikasi, udah nggak lihat-liatin apapun tentang saham. Akhirnya tenang kan, cek lagi. Saya tuh mikirnya itu kalau 250 juta, kalau saya nggak lanjutin saham, itu biaya belajar gitu loh. Biaya belajar Iya. dibuang, ilmunya Sayang nggak banget. kepake. Betul. Ilmunya nggak kepake. Ibarat kita misalkan kita ada ini misalkan kursus piano misalkan 3 tahun kita sudah sampai level sekian, tapi secara maksudnya kita perform nggak terlalu menonjol, misalkan ikut konser juga nggak terlalu ada hasil, terus habis itu kitanya cemen gitu, nggak mau lanjutin piano kan, itu biaya kita belajar sekian tahun kan sia-sia kan. Kita tetap bisa main piano, cuman kita justru give up di tengah kan, sayang banget gitu loh. Makanya setelah itu saya pikir orang lain bisa gitu loh, kenapa saya enggak? Kan konyol banget, orang lain udah pada ketawa-ketawa, saya 4 tahun 250 juta dibuang, habis itu nyerah. Saya pikir enggak banget lah ya, setelah sekian bulan saya pikir mesti ada yang salah, entah apanya, entah psikologi, entah tekniknya, entah strateginya. Terus itu saya cek, ternyata salahnya begini, inkonsisten, terlalu mungkin greedy, nggak disiplin trade plan, atau mungkin strategi masuknya nggak bener, actionnya mungkin ya itu terlalu, mungkin target gini nggak kena, nggak keluar. Akhirnya saya rubah. Makanya orang kan beda-beda, ada orang yang akhirnya bisa sukses swing trading, ada orang yang bisa suksesnya scalping, ada orang yang bisa suksesnya cuman mungkin day trade, ketemunya saya di day trade. Makanya ya udah, beres di situ, selesai, saya udah nggak ada masalah. Iya. Oke, ini Om, ada pertanyaan dari banyak yang nanya nih. Minta PDF-nya boleh nggak Om? Boleh saya kirimkan ke mereka nggak PDF-nya? Oh nggak apa-apa, kirim aja boleh. Nanti
Untuk teman-teman yang mau PDF-nya, DM aja nanti saya send. Nah, kemudian pertanyaannya, Boleh. untuk menarik Fibonacci retracement itu, uptrend maupun downtrend, nariknya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Itu, Om. Jadi kalau Fibonacci itu kalau lagi uptrend ya, lagi uptrend, terus koreksi, kita akan mau lihat koreksinya sampai ke berapa. Itu nariknya dari atas ke bawah. Kita mau cari di 61,8-nya. Jadi nolnya di atas, 100-nya di bawah. Kalau sahamnya downtrend, kita mau cari pullback-nya ke atas berapa, kita nariknya nolnya di bawah, 100-nya di atas. Jadi kita mau cari dari bawahnya ke atas tuh 61,8-nya di mana. Udah, Om. Itu aja. Itu aja. Oke, nih pertanyaan selanjutnya ada bagaimana cara ngatur money manajemennya, Om Thomas? Oh, money management. Jadi money management itu masing-masing trader pasti beda, beda-beda. Cuman generally ya, jadi money management itu yang penting kita bisa bagi ya. Kita punya dana misalkan 10 juta. Ada orang yang karakternya itu konservatif, jadi baginya banyak. Dia bagi 10, sejuta, sejuta, sejuta. Ini tipikal trader konservatif. Jadi dia mau asetnya safe. Walaupun dia nggak bisa memaksimalkan growth aset karena dibagi 10 otomatis kan nggak potensial ya, misalkan satu kali masuk sejuta profit 10% pun dampaknya ke total porto pun juga cuman 1% kan ya, nggak banyak. Jadi ada juga yang trader tipenya mungkin moderat ya, jadi bagi 5. Jadi masing-masing beda untuk money management itu, tergantung level mampu lihat profit lossnya masing-masing aja. Tapi idealnya sih 5 saya pikir ya, kalau untuk pemula sampai medium. Karena kalau untuk yang profesional beda lagi, karena kita tekniknya ada macam-macam ya untuk kelola MM. Tapi secara general sih 5 saja udah bagus. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi, untuk cara pemilihan saham untuk day trade itu, Om Thomas gimana, Om? Screening manual. Saya yakin juga Mas Aldo juga pasti screening manual. Kita semua profesional pasti paham lah. Kita punya mungkin satu kumpulan saham kita sendiri. Jadi kita sudah dari pengalaman, kita hitnya di situ bagus. Indeks sendiri. Jadi kita ngumpulin. Di situ kita banyak win, simpen. Gitu banyak win, simpen. Yang banyak loss, buang. Gitu aja kita simpen. Jadi kita persis seperti kemarin story-nya Mas Aldo itu. Jadi kita simpen itu aja. Jadi kalau waktunya kita misalnya punya 50, bukan liatin LQ45, bukan liatin mungkin IDX 30, enggak. Kita punya sendiri, entah itu di LQ45 atau enggak, tapi kita punya sendiri misalnya 50 saham watchlist kita secara total. Kita liatin itu aja, mana yang mungkin candle-nya bagus, sendiriin, yang mungkin candle-nya enggak bagus, singkirin dulu. Ya udah, kita nanti screening ulang, screening detailnya yang sisanya itu tadi, yang bagus itu tadi. Jadi enggak screening semua, kita sudah punya data dulu, yang 50 itu yang the best-nya kita gitu. Ya, oke. Nih, Om, ada lagi terkait outlook window dressing dari Om Thomas gimana? Window dressing bulan depan. Nah, ini terus terang kalau saya ya, mungkin Mas Aldo juga, kalau saya tuh teknikalis tulen. Jadi enggak terlalu pusing mau window dressing gimana, atau enggak terlalu pusing karena teknikalis tulen. Kita sih hanya merespon sesuai market. Kalau Ya, market turun, iya. Bener, kalau market turun kita kabur, kalau market naik kita numpang. Tapi kalau ditanya secara mungkin namanya prediksi ya, kalau saya lihat sih karena ini IHSG itu saya pikir sudah keterlaluan naiknya. Jadi tapi namanya market maker mau dibawa tiba-tiba ke 6.000 juga nggak tahu kita. Cuman secara TA sudah nggak masuk akal. Saya pikir sudah benar-benar harus turun dulu. Koreksi sehat lah. Channelnya memang sudah channel uptrendnya kan sudah di atas dia. Dia sudah nempel di tren atas. Jadi saya pikir tetap ada di ini akhir November, mungkin di awal Desember mungkin ada sampai awal Desember mungkin turun wajar. Baru setelah itu mungkin mulai rally lagi, saya pikir gitu. Tapi kalau saya tetap lihat respon per hari aja gimana. Kalau misalkan IHSG waktu itu turun, ya udah kita nggak usah terlalu banyak belanja, gitu aja. Terus ada nanya lagi nih Om, grup Telegramnya Om Thomas apa? Ada yang mau join? Ramai tuh yang mau join. Itu grup
GTS ya, grup trading santai itu di bio-nya ada kok, tinggal klik linknya aja. Oh, di bio Bisa, Instagramnya ada. kalau tertarik bisa bisa DM juga kok, silahkan DM. Terus ini ada lagi Om, bagaimana supaya kita pede sama trading plan yang udah kita buat. Kita udah beli dan kita pede sama trading plan itu, nggak kegoda sama yang lain, sama pom-pom dari orang-orang lain lah gitulah. Gimana tuh? Pom-pom ya. Itu tadi yang sempat saya bahas kan ya. Jadi mungkin kalau mungkin sudah punya trading plan atau mungkin sudah tahu cut loss itu memang sewajarnya, memang sudah bagian dari trade plan. Itu level medium kan ya, sudah masa transisi. Nah, supaya nggak kegoda, itu sebenarnya kalau kita punya trading plan, nggak usah buka-buka. Jadi kita punya watchlist, waktu kita buka aplikasi, kita punya watchlist. Nggak usah jajan macam-macam, nggak usah nyebrang-nyebrang. Jadi kita misalkan punya watchlist, ini katakanlah gampangnya 3 ya. Telkom, HMSP, sama PTBA. Misalkan gampangnya 3 lah. Udah nggak usah buka-buka lainnya. Nggak usah, misalkan tiba-tiba ada lihat di grupnya orang lain kan, misalkan kalau biasanya orang masih medium atau pemula, dia pasti jajan banyak, dia ikut di grup sana, grup sini, grup situ, macam-macam, dia kumpulin banyak sourcing. Padahal terlalu banyak sourcing itu bikin bener bingung, bikin bingung. Kita nggak punya pakem. Sana bilang arah, sini bilang enggak, yang bener yang mana? Ya, Kalau saya sih pikir kalau sudah kita maunya HMSP, Telkom sama PTBA, tutup semua, nggak usah dibuka. Yang arah biarin arah. Misalkan kita lagi pegang PTBA, Bris ini arah sampai di mana? Cuek aja. Kalau memang dia arah biarin arah. Takutnya kalau kita numpang, kita ke bagian pestanya selesai, cuci piring kita. iya. Oke. Gitu. Oke, cukup Om. Pertanyaan sisanya lebih ke yang pertanyaan umum banget. Cukup paling ya. Ini Om apa namanya? Oke, boleh. PDF-nya saya sharing di channel Telegram saya boleh? Boleh silahkan. Oke. Oke deh, kalau kayak gitu ini udah di penghujung acara. Saya sebagai host di sini di Ngobrol Trading ini berterima kasih banyak ke Om Thomas sudah mau jadi pemateri. Sama-sama. Kemudian juga terima kasih untuk teman-teman yang udah mau nonton live di Instagram ini, baik live maupun nanti nonton rekamannya. Untuk teman-teman semua jangan lupa follow Instagram Om Thomas @trading.santai. Kalau mau join di grupnya, klik link di bio Instagramnya, kayak gitu Om ya. Ada pesan-pesan terakhir Om? Pesan-pesan terakhir untuk teman-teman sebelum di offin ini? Ya gini, jadi kalau kita mau benar-benar jalan sampai sukses ya, itu sebenarnya nggak sulit. Yang paling penting itu kita disiplin. Jadi kita punya trade plan, udah turutin aja, nggak usah terlalu banyak mikirin omongan orang lain. Jadi noise ya, kalau misalkan kita mikirin omongan orang, nggak ada habisnya buat kita. Jadi kita sudah punya plan, turutin aja. Jadi kita bikin riset trade plan kita semacam ini, berapa kali kita win-nya, trade plan kita semacam itu, berapa kali win-nya, kumpulin. Begitu kita sudah punya data sendiri dari hasil riset, itu sudah jadi acuan buat kita. Kita trade plan strateginya bener enggak. Kalau misalkan win rate masih rendah, berarti kita cara analisa masih salah. Jadi kita kalau enggak bikin riset, enggak bikin pakem sendiri, kita enggak akan pernah punya karakter. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua bisa memahami dari awal sampai akhir materi di video kali ini. Oke Om, udah di penghujung acara. Ya, terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu mungkin ada next sharing session bareng Om Thomas lagi. Ya, kasih. Terima kasih banyak Om ya. Salam. Ya.